Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika kalian tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia yang ternyata di dalam ruangan itu apapun yang kalian minta dapat langsung dikabulkan. Minta uang yang banyak pun dalam sekejap langsung ada di depan mata. Itulah alur cerita dari film berjudul The Room yang rilis di tahun 2019. Sepasang suami istri yang membeli sebuah rumah tua, tanpa sengaja di dalam rumah tua itu mereka malah menemukan ruangan rahasia yang ternyata dapat mengabulkan semua permintaan mereka. Well, seperti apa filmnya? Berikut kisahnya. Di awal film, kita akan melihat sepasang suami istri yang baru saja tiba di rumah baru mereka. Kita sebut saja sepasang suami istri ini Nurdin dan Ramlah. Mereka memang memutuskan membeli rumah itu untuk menjalani hidup dengan tenang di wilayah pedesaan. Pasangan ini telah menikah selama 13 tahun. Tapi hingga saat ini mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Sehingga pasangan ini berharap di rumah ini mereka dapat jauh dari gosip-gosip dan bisik-bisik tetangga yang terus mengusik kehidupan mereka. Singkat cerita, ketika sedang membersihkan rumah mereka, sang suami, Nurdin, menemukan kunci berbentuk aneh. Tapi karena berpikir benda itu sudah tidak berguna lagi, ia pun membuangnya bersama dengan benda rongsokan lainnya. Nurdin kemudian melanjutkan membersihkan ruangan lain. Dan ketika Nurdin memindahkan sebuah lemari tua untuk dibuang, disinilah Nurdin melihat lubang aneh yang ada di dinding. Nurdin yang penasaran dengan lubang yang ia temukan, mulai membuka wallpaper yang menutup dinding agar lubang itu terlihat lebih jelas. Setelah melepas beberapa wallpaper dinding, akhirnya di hadapan Nurdin, kini terlihat sebuah pintu dengan lubang kunci untuk membukanya. Nurdin kembali teringat dengan kunci kuno yang sebelumnya ia temukan. Ia pun kembali mencari kunci aneh yang sempat ia buang itu di dalam tumpukan rongsokan. Setelah menemukannya, ia mencoba membuka pintu. Dan benar saja, pintu yang terbuat dari besi itu terbuka. Nurdin yang keheranan akhirnya juga memanggil istrinya yang sementara sibuk bermain game Free Fire di ruangan lain. Ramlah yang penasaran mencoba melangkahkan kaki masuk ke dalam. Tapi baru saja maju selangkah, lampu ruangan yang ada di luar seketika berkedip. Karena berpikir ada yang salah dengan saklar listrik di rumah mereka, Ramlah pun meminta Nurdin untuk segera menghubungi petugas listrik. Tak berselang lama, petugas listrik datang. Nurdin membawa petugas itu ke bawah tanah, tempat di mana saklar listrik rumah itu berada. Terlihat sambungan kabel yang sangat rumit dan sangat tua. Petugas listrik yang melihatnya justru kebingungan melihat lilitan kabel-kabel yang sangat rumit itu. Karena petugas listrik itu merasa belum mampu menanganinya, ia pun memutuskan pulang dan berkata akan berhenti dan lebih memilih jadi tukang antar galon. Tapi sebelum petugas listrik itu pulang, ia sempat meminta Nurdin untuk berhati-hati. Sebab rumah yang dihuninya sekarang ternyata adalah rumah di mana kasus pembunuhan besar pernah terjadi. Nurdin yang penasaran dengan kasus pembunuhan itu mulai mencari informasi di internet. Hingga ia menemukan fakta jika rumah yang baru saja dibelinya itu memang adalah rumah di mana kasus pembunuhan pernah terjadi. Bahkan pelaku pembunuhan itu masih hidup dan menjalani hukuman seumur hidup di sebuah rumah sakit jiwa. Untuk menenangkan diri, di tengah gelapnya malam dengan membawa lampu penerang, ia masuk ke ruangan rahasia yang ia temukan sambil membawa sebotol minuman. Disinilah kejadian aneh terjadi. Ketika botol minumannya habis, Nurdin yang tanpa sadar berkata jika ia butuh minuman lagi. Dalam sekejap, botol minuman lain langsung muncul di hadapannya. Seakan tak percaya dengan apa yang ia alami. Dengan pelan, ia bangkit dan mengambil botol minuman itu. Ia memeriksanya dan ternyata botol itu memang asli. Dari malam hingga pagi hari lamanya, Nurdin berada di ruangan rahasia itu. Ramlah yang terbangun mulai mencari Nurdin. Hingga akhirnya, ia menemukan suaminya di dalam ruangan rahasia yang kini sudah penuh dengan lukisan-lukisan dan benda-benda aneh yang entah dari mana datangnya. Nurdin pun mulai menjelaskan apa yang terjadi di ruangan itu. Ramlah nampak tidak percaya. Dengan pelan, kemudian Ramlah berkata jika memang benar ruangan dapat mengabulkan semua permintaan, ia hanya ingin uang sebanyak $1.000. Lampu berkedip dan dengan sekejap uang itu sudah ada di depannya. Ramlah memeriksanya dan ternyata uang itu benar-benar asli, yang tentu saja membuat Ramlah sangat senang.
Belum puas, Ramla kemudian kembali meminta uang $1 juta. Lampu berkedip, dan dalam sekejap uang $1 juta sudah ada bertumpuk-tumpuk di hadapannya. Seharian lamanya, pasangan suami istri ini bersenang-senang di dalam ruangan itu, meminta perhiasan, berlian, dan benda-benda mahal yang sebelumnya mereka sangat inginkan. Saking senangnya, mereka benar-benar merasa telah menjadi seorang sultan kaya raya. Singkat cerita, meskipun semua kesenangan berupa benda-benda mahal mereka dapatkan, ternyata Ramla masih diliputi rasa sedih. Karena meskipun sudah menikah belasan tahun, ia belum juga memiliki anak. Tanpa sepengetahuan Nurdin, Ramla kemudian masuk ke ruangan rahasia itu. Ia akhirnya meminta sesuatu yang sudah sangat ia inginkan, yaitu seorang anak. Lampu berkedip. Dan benar saja, kini seorang anak bayi muncul tepat di depan Ramla. Nurdin yang baru saja pulang, akhirnya menemukan Ramla sudah bermain dengan seorang bayi. Karena penasaran, Nurdin pun menanyakan asal-usul bayi itu. Tapi Ramla tak menjawabnya. Nurdin yang akhirnya sadar jika bayi itu berasal dari ruangan rahasia, kemudian sangat marah. Ia meminta Ramla untuk segera menghilangkan bayi itu kembali. Tapi Ramla yang sudah terlanjur sayang pada sang bayi, tak tega untuk melakukannya. Hingga akhirnya Nurdin pun membiarkan Ramla merawat bayi kecil itu. Nurdin yang masih dihantui rasa penasaran dengan ruangan rahasia yang ia temukan, kemudian memutuskan ke rumah sakit jiwa untuk menemui pelaku pembunuhan yang pernah terjadi di rumahnya itu. Ia mengambil beberapa lembar uang dolar yang tertumpuk rapi di kamarnya. Setibanya di rumah sakit, Nurdin mengaku sebagai seorang jurnalis agar dapat dengan mudah menemui si pelaku. Kini nampak pria tua duduk di hadapan Nurdin. Pria ini tahu jika Nurdin bukanlah jurnalis. Dan ia sudah tahu jika hari itu pasti akan tiba. Hari di mana pemilik baru dari rumah tua yang ia tinggalkan akan datang mencarinya. Sang pelaku ini bernama Abang Jago. Bertampang seorang psikopat, ia hanya meminta Nurdin untuk segera meninggalkan rumah itu. Di perjalanan pulang, Nurdin singgah untuk membeli beberapa liter bensin. Ia mulai mencari beberapa uang dolar yang sebelumnya ia masukkan ke dalam saku sebelum keluar rumah. Tapi ternyata uang itu sudah tidak ada. Dan hanya ada segenggam pasir halus yang Nurdin temukan dari dalam sakunya. Nurdin pun bergegas pulang ke rumah, mengambil beberapa lembar uang dolar yang berasal dari ruang rahasia, dan membuangnya keluar lewat jendela. Uang yang ia hamburkan keluar dari jendela rumah itu seketika berubah menjadi debu dan menghilang. Masih belum puas, Nurdin mengambil lukisan yang ia juga minta dari ruangan rahasia dan menaruh setengah dari lukisan itu keluar dari pintu rumah. Lukisan itu pun setengahnya berubah menjadi debu dan menghilang. Akhirnya Nurdin mengambil kesimpulan, jika ternyata semua permintaan mereka yang terkabulkan hanyalah sekedar ilusi yang tercipta di dalam rumah. Dengan menggunakan palu, ia mulai menghantam dinding-dinding dari ruangan rahasia itu. Hingga akhirnya, setelah beberapa bagian di ruangan rahasia itu terbuka, nampak lilitan kabel-kabel yang terlihat sangat rumit, yang mirip dengan lilitan kabel yang ada di bawah tanah. Ramla yang tidak tahu apa-apa, dengan tujuan membawa bayinya menghirup udara luar, kemudian berjalan keluar rumah sambil menggendong bayinya. Nurdin mencegat Ramla. Tapi Ramla tak menghiraukannya dan tetap berjalan keluar. Baru beberapa langkah keluar dari rumah, bayi itu pun mulai menangis yang tentu saja membuat Ramla ketakutan. Nurdin yang sudah menunggu di balik pintu, yang awalnya menginginkan bayi itu berubah jadi debu, karena tak tega mendengar teriakan Ramla, kemudian bergegas menarik Ramla dan bayinya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tapi bayi itu kini sudah bukan bayi lagi. Setelah beberapa saat di luar rumah, membuat bayi itu tumbuh menjadi seorang anak berusia 12 tahun. Singkat cerita, akhirnya anak ini hanya bisa menghabiskan hari-harinya di dalam rumah. Sebab Ramlah dan Nurdin mulai mengunci semua pintu dan jendela, termasuk memasang balok kayu di setiap jendela agar anak itu tidak dapat keluar dari rumah mereka. Sebab mereka tahu jika anak ini berada di luar rumah lagi, anak ini akan terus tumbuh hingga tua dan pada akhirnya berubah menjadi debu seperti benda lain yang berasal dari ruang rahasia. Well, bagaimana selanjutnya kehidupan Nurdin dan Ramlah?
Apalagi ternyata anak ini sangat ingin merasakan kebebasan. Apakah kejadian pembunuhan yang pernah terjadi di rumah itu akan terulang kembali? Well, buat kalian yang penasaran, silahkan tonton part 2 alur cerita dari film ini ya. See you the next video guys. Bye!